Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayat yang dibacakan tadi terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Bapak Ibu hadirin jemaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, Ramadan tinggal hanya beberapa hari lagi. Hari ini kemungkinan besar tanggal 22 Sa'ban. Tinggal hanya beberapa hari lagi kita menunggu ketetapan dari pemerintah kita. Yang jelas insyaallah tahun ini kita doakan tidak ada perbedaan di antara kita umat Islam. Tapi yang jelas tahun ini kita tetap memulai Ramadan tanggal 1, tetap tanggal 1 Ramadan. Tidak berubah. Bapak Ibu jemaah berbahagia, tentu sebagai seorang mukmin seperti yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya, kedatangan Ramadan ini disambut dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Kalimat marhaban ini sering digunakan untuk menyambut tamu-tamu yang mulia, tamu-tamu yang agung, kedatangan para pejabat, sultan, raja-raja. Ini sering dipakai untuk menyambut orang-orang yang mulia. Marhaban, selamat datang. Maka orang Muslim juga menyambut Ramadan dengan kata ini, karena Ramadan itu adalah bulan yang sangat agung, sangat mulia dan ditunggu, dinanti-nantikan oleh orang beriman. Marilah kita contoh Rasul dan para sahabat, sambut Ramadan ini dengan kalimat marhaban. Selamat datang ya Ramadan. Sehingga ini menjadi modal pertama bagi orang Muslim menyambut kedatangan Ramadan. Giroh, ada semangat secara mental, psikis kita bersemangat untuk menyambut kedatangan Ramadan yang harapannya ketika kita sambut dengan semangat, kita akan isi Ramadan itu nanti dengan ibadah semaksimal mungkin. Dikata ulama memfariha, siapa yang semangat dia kedatangan bidukhuli Ramadan, kedatangan Ramadan ini adalah modal awal untuk mendapatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Sebab Bapak Ibu hadirin, setiap pekerjaan apabila kita sudah menyenanginya,
InsyaAllah pekerjaan yang berat, pekerjaan yang sulit akan terasa ringan. Di kantor kita bekerja, dikasih kerjaan amanah oleh pimpinan. Apabila kita senang mengerjakannya, InsyaAllah seberat dan sebanyak apapun pekerjaan itu akan kita selesaikan dengan baik. Tapi kalau hati sudah dongkol, hati sudah jengkel, hati sudah tidak enak, sebenarnya kerjaan itu ringan. Tapi karena sikap hati kita udah dongkol, tidak enak, jengkel, kerjaan itu sembrautan, akan terasa berat. Begitulah dengan Ramadan. Apabila disambut dengan semangat, InsyaAllah seberat apapun Ramadan itu, apabila kita senang dan menyenanginya, InsyaAllah akan terasa nikmat. Satu. Yang kedua, tentu ilmu tentang Ramadan perlu kita upgrade kembali. Kita ulang kembali karena dia setahun sekali. Apa-apa saja rukun syaratnya Ramadan itu, wajib berniat setiap malam. Wajib, itu wajib. Niat setiap malam, tidak boleh dirapel. Ada pula ambil pandai-pandai dia, anak daripada lupa nanti malam-malam Ramadan, udahlah malam pertama langsung niat 1 bulan. Sengaja aku puasa Ramadan 1 bulan lamanya karena Allah Ta'ala. Wah, ini biasa rapel di kantor ini. Tidak bisa. Kenapa? Kita tidak tahu umur kita apakah sampai sebulan. Apakah nanti mungkin ada halangan, kita sakit atau musafir dan lain sebagainya. Maka niatnya setiap malam. Nawaitu sawma ghadin. Saya berniat untuk puasa besok ya Allah. Lillahi ta'ala. Apa yang membatalkan puasa? Mari kita ulang kembali. Kita upgrade kembali apa yang membatalkan puasa, ya. Apa yang tidak membatalkan. Ini perlu ilmu. Sehingga ada orang yang puasa terkadang sebahagian karena kurang ilmu, dia terlampau hulu, terlampau berlebih-lebihan dalam menjaga puasanya. Apa itu salah satu contohnya? Dia kalau puasa di siang hari sering buang ludah terus. Karena kurang ilmu, dia menganggap menelan ludah. Maaf Bapak Ibu, menelan ludah itu makruh. Tak boleh, minimal makruh menurut dia. Enggak, sudahlah tak minum kering. Mulut tambah beludah saja terus, akhirnya menyiksa diri sendiri. Pak Ibu rahimakumullah. Ya. Dan hal-hal lain mari kita upgrade kembali. Kalau mata sakit, kalau kita buat obat tetes mata batal apa tidak, kita upgrade. Ya. Kalau bersuntik, kalau sakit, kalau memang sakitnya tidak parah, sanggup kita puasa, tapi mungkin kita perlu obat. Apabila tidak mengenyangkan, apakah membatalkan apa tidak? Kalau kita wudu, masih boleh sih berkumur-kumur, tapi jangan berlebihan. Hanya sekedar masukkan air, bedakan sama hari yang lain. Hari yang lain masukkan air, kalau di bulan Ramadan takut kita nanti masuk sebagian. Ini mari kita upgrade. Apa yang membatalkan, apa yang tak boleh, ya, dan apa-apa saja yang mengurangi pahala Ramadan kita. Tadi membatalkan, ini mengurangi. Kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak kata Rasulullah. Umatku itu banyak, kata Rasulullah, dia berpuasa tidak dapat pahalanya full. Bahkan ada yang tidak dapat sama sekali pahalanya.
illal ju' wal atas. Hanya dapat haus dan lapar saja. Siapa ini? Siapa ini? Adalah orang yang berpuasa hanya menahan makan minum berhubungan suami istri mulai dari subuh sampai maghrib. Tapi mulutnya tidak dipuasakan, matanya tidak dipuasakannya, tingkah lakunya tidak diremnya, tidak dipuasakannya. Sehingga ma'asyur Rasul katakan seperti solat. Ada orang yang dapat solat itu puasa dapat 80%, pahalanya 60%, ada yang 30%, ada yang hanya 10% pahalanya, ada yang tidak ada dapat sama sekali pahalanya. Kenapa? Bapak Ibu, dia tidak menjaga mulutnya, matanya, tingkah lakunya. Termasuk hubungan sesama manusia. La yadkhulul jannata qati'ir rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Bukan main rajinnya dia puasa, lemas, kering kerongkongan, tapi sama tetangga tidak teguran, sama adik, kakak sampai sekarang gara-gara warisan tidak pernah jumpa, tidak mau bertegur sapa. Sama orang tua durhaka, la yadkhulul jannah. Artinya apa? Pahalanya itu sia-sia apabila dia tidak selesaikan hubungan sesama manusia. Oleh karena itu adakan kebiasaan kita termasuk di kantor kita ini punggahan. Karena kita setiap hari jumpa, salah cakap, salah omong, salah tingkah, salah. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Maka sebelum Ramadan khususnya, tapi sebenarnya sepanjang hari, sepanjang zaman, kita berfa'fu wasfahu. Saling maaf, memaafkan di antara kita. Supaya Ramadan kita itu tidak terhalang karena dosa sesama manusia. Ini saja yang dapat disampaikan. Karena Ustadz yang bersangkutan, Ustadz Marabona ada mungkin halangan. Kita berhusnuzon saja. Sudah dihubungi tadi, dia bilang oke ya, insya Allah. Tapi mungkin ada halangan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.